Bab 2454. Terima kasih. Mileye sedikit terdiam. Yang paling tidak disukainya dalam hidupnya adalah orang seperti ini yang mengira dia terlahir luar biasa, kemudian merasa bahwa dirinya lebih unggul dari orang lain. Apakah yang dari alam semesta kuno ini sudah pasti lebih unggul? Sial. Apalagi wanita ini juga sudah membaca buku, tapi lari kemana semua ilmunya itu? Atau pihak lain sama seperti dirinya yang hanya berpura-pura membaca? Di kejauhan, Dewi kedua memandang Mileye, 10 napas sudah habis. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba maju selangkah. Dengan langkah ini, ruang hampa di atas kepala Mileye tiba-tiba bergetar hebat, kemudian jejak kaki ungu tiba-tiba keluar dari udara, jatuh lurus ke bawah. Mengikuti kemunculan jejak kaki ini, Mileye tiba-tiba merasa seperti gunung menekan bagian atas dan organ dalam tubuhnya seperti diledakkan. Mileye mengetuk ibu jarinya dengan ringan. Dengan suara pedang Tao bergema, pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar. Ketika pedang biru gaib terbang keluar, semua wajah manusia di lapangan berubah drastis. Tebasan nyawa. Pada saat ini, waktu seluruh lapangan Qingxi telah dipercepat beberapa kali. Dan jejak kaki di atas kepalanya menghilang tanpa suara. Ketika Mileye menggunakan pedang ini, dia langsung memasukkan Cynthia Zhou ke menara kecil, sedangkan Kaisar Akhirat menjadi orang tua yang sekarat dalam sekejap. Saat ini, dia kurus seperti tongkat, dengan rambut abu-abu, mata abu-abu, tidak ada vitalitas sama sekali. Ming Xuan dapat menahan kekuatan elapse, tetapi pedang yang Mileye gunakan saat ini bukan hanya kekuatan elapse, tetapi juga kekuatan pemutarbalikan waktu tebasan masa depan, ditambah dan pedang yang dia gunakan adalah pedang biru gaib. Dua kekuatan, satu memberontak dan satu menurut, telah menemukan titik keseimbangan yang sempurna, sehingga Master Alam Gaib tidak dapat menahannya sama sekali. Di sisi lain, ketika Mileye menggunakan pedang tebasan nyawa, wajah Dewi kedua juga tiba-tiba berubah. Dia merentangkan tangan kanannya, dan cahaya ungu langsung menyelimutinya sepenuhnya. Dengan diselimuti oleh cahaya ungu itu, dia memblokir kekuatan Mileye hilang, tetapi pria di sampingnya tidak dapat memblokirnya dan berubah menjadi tulang mati. Dewi kedua memandang Mileye dengan dingin. Kekuatan elapse ruang waktu dan juga kekuatan pemutarbalikan waktu. Mileye menoleh untuk melihat Kaisar Akhirat yang akan mati di sampingnya. Lalu dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan misterius menyelimuti Kaisar Akhirat dan saat berikutnya, dia segera kembali normal. Terlahir kembali. Setelah kembali normal, Kaisar Akhirat bingung untuk sementara waktu. Lalu dengan cepat memberi hormat kepada Mileye dalam-dalam, berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum, lalu menoleh untuk melihat Dewi kedua, menilainya dengan sedikit penasaran, cahaya ungu macam apa itu? Dewi kedua berkata dengan datar, "Memang pada dasarnya kamu adalah orang rendahan, hingga tidak mengenal cahaya ungu ini, sungguh menyedihkan." Mileye menatap Dewi kedua, "Apakah kamu akan mati jika kamu tidak berpura-pura?" Sebuah sindiran muncul di sudut mulut Dewi kedua, "Apakah kamu pikir aku sedang merendahkan kamu dengan meminta kamu menjadi budakku? Sungguh konyol. Kamu harus tahu di alam semesta kuno, entah ada berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan keluarga kedua. Tapi kamu menganggap kesempatan untuk mengubah takdir ini sebagai penghinaan, sungguh sangat konyol." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Sepertinya kita tidak sefrekuensi." Begitu suara itu jatuh dan pedang biru gaib di tangannya terbang lagi. Pedang ini memotong langsung pada cahaya ungu. Cahaya ungu bergetar hebat, lalu langsung retak. Melihat pemandangan ini, pupil Dewi kedua tiba-tiba menyusut, "Pedang macam apa kamu?"
hingga dapat melukai cahaya unguku. Mileye berkedip, aku kira orang-orang di alam semesta kuno sebegitu hebatnya, tapi ternyata tidak mengenal pedang biru gaibku, sungguh menyedihkan. Dewi kedua menatap Mileye, kamu akan membayar harga yang mahal atas perilakumu yang memprovokasi aku. Mileye tidak beromong kosong, melainkan hanya menyerang. Dengan serangan pedang ini, cahaya ungu itu dimusnahkan. Hampir pada saat yang sama, Dewi kedua menghilang di tempat seperti hantu dan pada saat yang sama, Mileye datang langsung ke langit berbintang yang tidak diketahui dan misterius. Mileye sedikit mengernyit, dia melihat sekeliling, tempat apa ini? Pada saat ini, kedalaman langit berbintang di kejauhan tiba-tiba terbelah dan pada saat berikutnya, cahaya ungu tiba-tiba meledak. Saat berikutnya, cahaya ungu itu melesat ke arahnya seperti bintang jatuh. Cahaya ungu. Mileye sedikit mengernyit, tanpa berpikir terlalu banyak dan dengan ringan menekan ibu jarinya. Pedang biru gaib tiba-tiba terbang keluar, langsung memotong cahaya ungu. Dalam sekejap, seluruh star teritori langsung terbakar. Pedang biru gaib Mileye secara paksa memblokir cahaya ilahi, tetapi cahaya ilahi yang kuat tidak rusak, pedang serta cahaya tetap menemui jalan buntu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengerutkan kening, mengangkat kepalanya. Di ujung langit berbintang di kejauhan, Dewi kedua tiba-tiba muncul, menatap Mileye dengan tangan kanan terbentang, kartu token link biru keemasan muncul, bintang di langit, dengarkan token link aku dan berkumpul bersama. Suara itu jatuh dan sesaat, seluruh galaksi bergetar, kemudian kekuatan bintang yang tak berujung tiba-tiba berkumpul dari dunia puluhan ribu surgawi dan dengan kekuatan bintang yang kuat memasuki langit berbintang ini dan langit berbintang ini segera mulai musnah. Galaksi ini tidak dapat menanggung begitu banyak kekuatan bintang. Mileye memandang Dewi kedua di kejauhan dalam diam. Otak wanita ini sepertinya bermasalah, tetapi tidak dengan kekuatannya. Lawan pertama menggunakan cahaya ungu untuk menahan pedang biru gaib, kemudian menggunakan jurus pembunuhan ini untuk menghadapinya. Jelas, lawan percaya bahwa kekuatannya terutama berasal dari pedang biru gaib. Idenya benar, tetapi ini adalah kekuatan bintang. Ekspresi Mileye terlihat aneh. Jauh di langit berbintang, Dewi kedua menatap Mileye, matanya penuh keganasan, teknik bintang Tuhan. Suara itu jatuh dan dia menunjuk ke arah Mileye. Dalam sekejap, kekuatan bintang yang tak berujung tiba-tiba meledak, mengenai Mileye di bawah. Mengumpulkan kekuatan bintang dari dunia puluhan ribu surgawi, seberapa menakutkan itu. Dalam sekejap, seluruh galaksi berubah menjadi gelap gulita, benar-benar musnah. Di bawah, Mileye tampak tenang, tidak mengelak sama sekali, membiarkan kekuatan bintang yang tak berujung membombardirnya. Dalam sekejap, Mileye langsung berubah menjadi orang biru kecil. Di kejauhan, pupil mata Dewi kedua tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa Mileye tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga dengan gila-gilaan menyerap kekuatan bintang. Dewi kedua menatap Mileye, mata penuh ketidakpercayaan, bagaimana ini mungkin? Di bawah, Mileye tiba-tiba dengan rakus menarik napas dalam-dalam, pada saat ini, dia merasa seperti akan meledak. Kekuatan bintang terlalu banyak. Mengapa dia bisa menyerap kekuatan bintang? Karena ketika dia berada di alam semesta 5 dimensi, Kak Safera mengubah fisiknya, sebenarnya sejak itu fisiknya sudah sedikit menurun. Dalam keadaan normal, dia tidak bisa menyerap kekuatan bintang-bintang ini karena tubuhnya tidak sanggup. Tapi sekarang, tubuh fisik adalah tubuh waktu yang telah dimodifikasi. Belum lagi kekuatan bintang ini, dia dapat menyerap bahkan 10 kali kekuatan bintang. Setelah menyerap kekuatan bintang,
Mileye sangat bersemangat. Setelah kekuatan bintang yang tak berujung diserap oleh tubuhnya, basis kultivasinya langsung meroket. Terlalu luar biasa. Mileye menatap pedang biru gaib di kejauhan, merentangkan telapak tangannya, lalu menggoyang ke depan dengan keras. Pedang biru gaib bergetar hebat, langsung merobek cahaya ungu, lalu berubah menjadi cahaya pedang biru kristal dan menebas ke arah Dewi kedua. Di udara, ekspresi keganasan melintas di mata Dewa Kedui, tangannya tiba-tiba tersegel dan kartu token hitam tiba-tiba melayang keluar dari tangannya, token Ling, keluar. Suara itu jatuh dan dalam sekejap, peta besar muncul di depannya. Ketika pedang biru gaib menebas, satu demi satu kekuatan misterius berubah menjadi garis hitam terbang. Dalam sekejap, pedang biru gaib langsung diikat di dalamnya. Pada saat yang sama, 4 petir terbang keluar dari diagram Dewa 8 diagram, kemudian berubah menjadi 4 kunci petir yang langsung mengunci pedang biru gaib. Dalam Dewa 8 diagram, pedang biru gaib bergetar hebat. Pada saat ini, Mileye berpikir dan pedang biru gaib bergetar hebat dan memotongnya di tempat. Bunuh. Sebuah pedang jatuh, peta 8 diagram langsung berubah menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, pedang biru gaib menebas ke arah Dewi kedua lagi. Melihat pemandangan ini, pupil Dewi kedua tiba-tiba menyusut dan dia tidak mundur. Tiba-tiba, kartu token berwarna merah darah muncul di tangannya. Ujung jari terbang keluar dan tenggelam ke dalam token berwarna merah darah, meraung, "Aku sudah menggunakan darahku sendiri untuk mengikat token Ling." Suara itu jatuh. Cahaya putih tiba-tiba jatuh di depan Dewi kedua. Saat berikutnya, seorang pria paruh baya berjubah putih keluar dari cahaya putih. Pria paruh baya itu memegang tongkat lampu di tangannya, dengan ekspresi damai. Melihat pria paruh baya ini, wajah Mileye menjadi gelap. Trik macam apa ini? Memanggil bala bantuan. Pada saat ini, pria paruh baya itu tiba-tiba mengangkat tongkat lampu di tangannya dan berkata dengan lembut, "Api seperti matahari di siang hari." Suara itu jatuh dan tongkat cahaya di tangannya menunjuk dengan ringan ke arah Mileye. Dalam sekejap, bola api di lampu tiba-tiba terbang keluar, dan pada saat berikutnya, jalur api turun dari langit dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pada saat ini, langit berbintang gelap seperti siang hari, tetapi orang-orang seperti jatuh ke dunia terpencil. Di bawah, Mileye tampak serius sesaat, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang biru gaib kembali ke tangannya, matanya perlahan tertutup. Renungkan. Konsentrasi. Saat berikutnya, Mileye tiba-tiba mengetuk ibu jarinya. Dengan suara pedang Tao bergema, pedang biru gaib di tangan Mileye tiba-tiba melambung ke langit. Pedangnya menembus langit. Pedang ini, Mileye masih menggunakan hidupnya. Tidak hanya itu, dia masih bermeditasi dan berkonsentrasi untuk membunuh. Pedang biru gaib langsung merobek jalur api dan langsung mendatangi pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu memegang tongkat lampu dan mengetuknya dengan ringan. Pedang biru gaib ini langsung berhenti di tempat. Di bawah, Mileye menyipitkan matanya sedikit. Lawan benar-benar memblokir kekuatan pedang biru gaib. Serangan ini tidak bekerja untuk lawan. Di kedalaman langit berbintang, Dewi kedua melihat ekspresi kaget Mileye dan tidak bisa menahan cibiran. Ini adalah dewa abadi, tanpa asal dan tubuh, dalam bentuk jiwa, dan dia menyatakan alam kebenaran Taoisme. Jiwanya dekat dengan kehidupan abadi, pedangmu tidak akan berpengaruh sama sekali padanya. Apakah kamu paham? Dasar idiot. Tubuh jiwa. Mileye tertegun, lalu berkata, "Rupanya itu adalah tubuh jiwa. Terima kasih telah memberi tahu aku." Suara jatuh dan pedang biru gaib tiba-tiba bergetar hebat, langsung menusuk tongkat lampu, lalu langsung menusuk ke alis pria paruh baya itu.
Dalam sekejap, pria parubaya itu langsung diserap oleh pedang biru gaib. Satu pedang penentu jiwa. Di langit, Dewi kedua langsung membatu di tempat ini. Ketika pedang biru gaib menyerap jiwa Dewa Peri, auranya tiba-tiba melonjak dan pada saat yang sama, suara Jiwani tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Majikan muda, aku sudah akan menerobos." Mileye terdiam sesaat. Lalu dia menatap abadi kedua, "Jadi, kamu di sini untuk mengirimkan kehangatan. Terima kasih." Dewi kedua bersambung.